Saya pikir biar jelas, tidak lompat-lompat, kita sebenarnya butuh kronologis, Pak. Dari awal sampai sekarang gitu. Sehingga kita punya gambaran yang lebih pasti. Yang kedua, di situ Bapak gambarkan seperti yang dikatakan Pak Mufti Anam tadi, orang beli itu karena Lipo Group, karena Jim Sriadi, karena Luhut. Ya kan? Orang beli itu karena itu, Pak. Ada Jim Sriadi di sana, ada Lipo Group di sana, datang bersama Luhut, betul ya, Pak? Berarti daya tariknya ada di situ itu, ya kan? Nah, peran orang-orang ini seperti apa? Tolong dijelaskan. Yang ketiga adalah kita minta aliran dananya itu dulu yang 100.000 ini, Pak. Ini kan dulu yang 1 juta diterima, 2 juta diterima. Ini kan ke broker-broker ini, Pak. Diterima semua. Ini dananya masuk ke mana? Gitu. Masuk ke rekening MSU kah? Atau masuk ke rekening Lipo Cikarang kah? Atau Lipo Karawaci? Nah ini yang kita nggak ngerti, uang-uang ini ngendap di mana ini, Pak? Sehingga uang ini terus diapain, Pak? Ya, diapain uang ini? Nah, kenapa sampai yang konsorsium itu pindah? Ini juga Bapak harus jelaskan. Masa kalau dia visible tiba-tiba semua angkat kaki pindah? Atau dia merasa dijolimin, jangan-jangan. Begitu. Kan dari awal pasti udah milih, ini grup Lipo, Pak. Hebat, Pak. Milih konsorsium nggak sembarangan, Pak, saya yakin, Pak. Lewat proses seleksi yang ketat. Dan saya pikir tidak kaleng-kaleng, Pak, mereka itu. Sampai mau hengkang, mau pergi, ini tentu ada sebab. Ini yang Bapak nggak buka. Saya nggak tahu Bapak bisa buka atau apa di sini. Karena Bapak saat itu apakah ada di saat itu ada di kejadian itu atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kalau Bapak ini menjabat presidir sejak kapan, Pak? Baru setahun. Pimpinan, tambahan dari Prof. Darmadi, pimpinan. Saya ingin tahu, Pak. Kita ingin tahu konsorsium yang dimaksud itu siapa saja. Karena kita ingin tahu detail nih. Kan tadi 10 perusahaan, Pak. Kita ingin tahu konsorsium itu siapa saja dan apa aksi korporasi yang telah dilakukan oleh Lipo Group, Pak. Ya, setelah ditinggalkan konsorsium itu. Enggak, itu harus tahu. Ya, kita pengen nih jawaban nanti. Jangan-jangan perusahaan-perusahaan konsorsium itu perusahaan cangkang Lipo aja. Kan bisa juga, Pak. Ya, wajar dong saya prasangka, bisa saja kan itu perusahaan cangkang Lipo di luar negeri kan. Dan Bapak tahu kan, kalau konsorsium meninggalkan proyek pasti ada penalti ya dong. Gak mungkin dong Bapak nggak kejar tuh konsorsium. Atau memang konsorsium itu cangkangnya Lipo. Nah ini penting juga, Pak, dijawab. Kalau memang Bapak nggak mampu jawab, Pak, nggak apa-apa. Kami akan agendakan undang John Riyadi ke sini. Nggak apa-apa, Bapak bilang aja nggak mampu, Pak. Karena gini, Pak, kita nggak ingin kasus Mekarta ini berlarut-larut, Pak. Karena, Pak, mohon maaf, Pak, kalau kita nggak bejek, Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ya, saya dengar. Kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa, Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh, Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh, Pak. Ini penting, Pak. Supaya paham itu oligarki-oligarki itu. Kita hadapin. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali Anda, kami ajak ngobrol dalam perbincangan membaca berita di balik berita, off the record, dan masih terus bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Mas Hersu kayaknya kelelahan nih kemarin ngikutin sidang Sambo tuh. Iya, dan saya kira bukan hanya saya ya, banyak
banyak publik di Indonesia karena itu memang jadi fokus perhatian publik dan sidangnya panjang banget gitu ya. Kalau kita mulai dari Sambo itu aja jam 10 itu dan kemudian berlanjut lagi dilanjutkan dengan Putri Chandrawati itu sampai malam gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian masyarakat kita, terutama juga keluarga Yosua, kelelahan mengikuti persidangan itu merasa terbayar gitu ya karena ternyata hakim itu berani memutuskan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa ya. Kalau Sambo divonis hukuman mati dari tuntutan seumur hidup, sementara Ibu Putri Chandrawati itu dari tuntutan 8 tahun penjara jadi 20 tahun penjara. Itu jadi sebenarnya ini semua orang kan kadang-kadang nggak begitu paham bahwa memang untuk pembunuhan berencana itu kalau dalam ininya di pasal 3 KUHP 340 KUHP itu disebutkan bahwa hukumannya memang maksimal hukuman mati, seumur hidup, atau maksimal kurungan 20 tahun penjara gitu. Jadi kelihatannya hakim memilih hukuman maksimal semua gitu ya. Gitu. Nah, ini tentu saja menarik dan tentu ini bukan hanya kalau kemudian hakim memutuskan semacam itu, orang saya lihat merasa ini kok sesuai dengan rasa keadilan publik ya gitu kan, orang merasa banyak seperti itu. Makanya saya banyak mendengar itu ucapan di grup WhatsApp itu ucapan alhamdulillah ketika divonis. Nah, gitu Mbak Agi. Iya ya, karena memang sebelumnya itu hampir-hampir agak merosot gitu ya mental pemirsa, terus kemudian yang mengharapkan keadilan ini ditegakkan dengan adanya tuntutan jaksa yang dinilai itu ringan begitu Mas Hersu. Karena kan kemudian timbul persepsi ketika tuntutan itu adalah seumur hidup, maka wah kalau gitu hakim bisa saja memutuskan hanya 20 tahun begitu. Nah, itu tadi yang melatar belakangi terus kemudian alhamdulillah dan sebagainya karena memang ini berat sekali yang melakukan ini adalah seorang jenderal, seorang penegak hukum, apalagi di dalamnya banyak sekali obstruction of justice, berbagai kebohongan dan kemudian kejahatan Sambo ini sangat luar biasa karena mematikan pencaharian banyak polisi terus saya kira keluarga menjadi berantakan begitu akibat ini. Pertimbangan hakim saya kira itu masuk akal karena tidak yang banyak yang memberatkan tapi tidak ada yang meringankan kan gitu kan. Termasuk Putri Chandrawati berbelit-belit masih mencoba mengalihkan isu bahwa itu ada pelecehan seksual, ada perkosaan gitu. Nah ini kan saya kira dan memang hakim itu punya hakim itu yang disebut bahwa kalau vonis-vonis itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keyakinan hakim gitu. Ya hakimnya merasa yakin semacam itu. Saya kira memang tanpa kita intervensi sebenarnya kita nggak boleh ya ngomentarin kalau dalam negara-negara demokrasi yang benar nggak boleh loh ngomentarin hukum vonis hakim itu karena itu nanti dianggap mempengaruhi putusan hakim itu. Apalagi kalau pejabat publik nggak boleh ngomong itu. Tapi ya di Indonesia kita kan dalam situasi semacam ini situasinya ya akhirnya kita lihat bahwa bagaimanapun juga tekanan publik terhadap persidangan itu saya kira juga berperanan besar sehingga kemudian hakim punya keberanian untuk memvonis berat seperti itu. Karena kita tahu kan sebelumnya dengar dari isu dari Pak Mahfud MD ada gerilya-gerilya dari para jenderal untuk memesan hukumannya itu dalam angka artinya cuma 20 tahun kan gitu ya. Betul dan tidak hanya itu tapi juga ini adalah kemenangan para pengacara begitu Mas Hersu ya karena dan keluarga Yosua saya kira ya yang paling penting. Ya betul karena tanpa pengacara keluarga ini kan sebenarnya sudah sebelum mereka mengadu kepada Kamarudin Simanjuntak dan kawan-kawan dalam hal ini kita harus akui memang Kamarudin pun juga pasang badan dia berkali-kali diintimidasi diikuti kemudian diancam dibunuh dan sebagainya dan ini kan Mas Hesu, kalau tidak saat itu kemudian ada yang berteriak di Jakarta, ini akan menjadi kasus yang seolah-olah akan ada di Jambi saja, karena pada waktu itu kan keluarga sebenarnya sudah memoto, terus kemudian melakukan dokumentasi dan sebagainya, tapi mereka bingung akan dikirim kemana begitu, karena yang bergerak kemudian dari jenderal pun juga datang ke lokasi, bahkan sampai mengintimidasi dan sebagainya. Jadi ini memang kasus yang sangat luar biasa. Kalau seandainya sekarang misalnya hakim memberikan vonis seperti itu ya wajar kalau ini dianggap sebagai sebuah kemenangan karena memang kasusnya begitu berbelit-belit begitu dan kemudian seperti Putri dan juga baik Sambo sampai dengan terakhir mereka kan tidak pernah mengakui bahwa ini adalah kesalahan gitu. Ya. Tapi harus diingat bahwa ini belum inkrah ya keputusannya ya, masih ada proses-proses hukum lebih lanjut, bisa banding, bisa kasasi, bahkan PK, bahkan bukan sampai gerasi juga. Jadi prosesnya saya kira ini masih harus terus dikawal terus ya. Oke, kita pindah
ke topik yang lain yang saya kira ini juga jadi konten. Nah, ini soal ketidakadilan juga ini, Mbak. Saya kira ini penting juga publik juga mengawal kasus ini dengan sangat serius. Ini kasusnya saya kira Meikarta ya. Ini sampai sekarang ini orang tuh masih tetap nggak habis pikir dengan ada kok cara bisnis seperti ini gitu ya, bukan kok cara bisnis perusahaan yang itu dari konglomerasi besar gitu, tapi berhadapan dengan para konsumennya. Kan harusnya biasanya di mana-mana kan dulu ada gium konsumen itu raja gitu ya. Kalau itu konsumen diperlakukan semena-mena gitu ya, jadi saya bingung nih. Dan pasti dampaknya ini kalau kasus dalam Meikarta ini orang takut dong membeli produk-produk, bukan hanya Meikarta tapi produk-produk perumahan yang dikelola oleh Lipo, nanti dampaknya bisa seperti Meikarta kan gitu ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Padahal properti ini adalah bisnis utama dari Lipo yang kita tahu ya Mas Hersu ya, baik itu perumahan maupun gedung dan sebagainya, begitu mall dan sebagainya. Jadi kemarin ini cukup panas begitu ya, sidang rapat dengar pendapat di Komisi 6 DPR dengan pihak Lipo, dalam hal ini adalah Meikarta. Meikarta kemarin kalau yang kita masih ingat ya, sebelumnya itu yang diundang adalah petinggi Lipo, jadi diancam gitu bahwa James Riyadi itu diundang. Tapi ternyata kemarin yang datang itu adalah dari PT Lipo Cikarang, yaitu bernama Ketut Budi, begitu saya kurang hafal nama panjangnya, namanya Pak Ketut Budi. Kemudian dari Mahkota Sentosa Utama, yaitu pengembang yang kemudian membangun Meikarta itu diwakili oleh seseorang bernama Indra. Nah, kemudian inilah yang kemudian juga salah satu memicu suasana panas di ruang sidang, karena ternyata kedua orang ini juga orang baru yang tidak begitu mengetahui kronologis gitu, dan dia yang diajukan untuk menghadapi parlemen gitu, dan anggota DPR tampaknya agak tersinggung dengan hal ini Mas Hersu, karena seperti Ketut Budi itu baru sekitar 1 tahun dia berada di Lipo Cikarang, dan kemudian juga Indra tersebut yang katanya adalah CEO atau presiden direktur dari MSU itu baru mulai tanggal 1 Februari jabatan dia yang sekarang, karena sebelumnya katanya dia ada di lapangan semacam menjadi manajer apa begitu ya, dan kemudian dia ditugasi untuk datang ke Komisi 6 kemarin berhadapan dengan anggota Komisi DPR. 7 kan Mbak? Komisi 7 ya? Komisi 6. Oh, di Komisi 6 ya? Ya, Komisi 6. Dan kemudian ditugasi untuk datang ke DPR karena memang dia dianggap mengetahui, dia yang sering bertemu dengan konsumen, demikian. Jadi ini dan kemudian sempat ada satu momen di mana Andre Rosiade yang selama ini memang sangat gigih begitu ya memperjuangkan dan memperjuangkan nasib dari 18 orang anggota apa namanya ya, komunitas peduli konsumen Meikarta atau apa begitu Mas Hestu. Jadi komunitas yang dibentuk sebetulnya tidak hanya 18 orang ini, sebetulnya banyak, tapi banyak yang tidak berani begitu. Sementara 18 orang inilah yang melakukan demo, audiensi dengan DPR dan sebagainya, meminta pertolongan begitu ya sih mereka. Terus kemudian di situ sempat ada satu momen di mana Andre Rosiade ini menggebrak meja dan kemudian mengatakan ini adalah Republik Indonesia, ini bukan Republik Lipo, dia mengatakan demikian. Dan dia sudah mendengar bahwa anggota DPR sudah mendengar bahwa Lipo itu kenapa berani sampai seperti ini, karena selama ini diindikasikan mengatur polisi, mengatur kemudian jaksa, mengatur hakim, sehingga mereka menjadi berani untuk semena-mena memperlakukan konsumen seperti ini. Itu yang sangat disayangkan oleh DPR, yaitu bahwa mereka berani menggugat konsumen, memperkarakan ke hukum karena mereka merasa tercemarkan begitu. Padahal konsumen ini kan menggugat haknya, bukan dalam rangka pencemaran. Kalau seseorang yang haknya itu tidak merasa diperlakukan tidak adil, ya wajar mereka melakukan gugatan tersebut. Tapi anehnya selain mereka juga diperkarakan dan kemudian mereka diminta untuk membayar ganti rugi sebesar 56 miliar, mereka juga diancam untuk disita harta bendanya. Ini kan aneh sekali Mas Dirsu. Semena-mena benar ini betul-betul betul sangat semena-mena. Jadi kalau kita bayangkan 18 orang ini sampai dikabulkan misalnya tidak ada pembelaan dari DPR, satu orang harus membayar berapa miliar, sementara mereka misalnya satu orang ini membeli satu unit itu harganya sekitar 300 sampai 400 juta begitu, hanya karena mereka kemudian mengadu, mereka demo di depan DPR, mereka mengadu kepada DPR dan kemudian beritanya diangkat, kemudian mereka digugat begitu.
Ini luar biasa sekali. Betul kata kata Bang Andre Rosiade ini, saya rasa ya bahwa dia kemudian menegaskan bahwa ini adalah Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Menarik ya. Jadi ini saya juga ketika mengikuti acara ini, mengikuti kasus ini saya bingung. Bagaimana mungkin ya orang kemudian dia membeli unit, sudah membayar, ada yang bayar lunas, ada yang cash, ada yang mencicil, dan kemudian ketika sampai waktu penyerahan itu tidak diserahkan, kemudian mereka ditawari kalau mau dengan unit yang lebih tinggi lagi dan harus membayar lagi, kan itu konyol. Dan kemudian ketika mereka tidak membayar, cicilannya diancam oleh bank yang kebetulan juga dimiliki oleh Lipo kan, banknya itu Nobu Bank ya kalau nggak salah ya, yang dimiliki Lipo. Jadi ini benar-benar semena-mena kan, dan kemudian ketika mengadu malah digugat kan, begitu itu kan. Jadi wah, ini kezoliman apa lagi itu yang lebih dari itu gitu. Kalau nggak salah, tapi kemudian kesepakatannya mereka akan mencabut gugatan itu ya Mbak, atau sudah mencabut gugatannya? Iya, jadi mereka katanya sudah mencabut gugatan tersebut, tapi kemudian baru berlaku mulai kemarin, begitu Mas Hersu. Ya, ya. Jadi gugatan yang tadinya itu kan terus diproses begitu. Setelah mereka dipanggil oleh dipanggil oleh DPR pada tanggal kalau tidak salah 25 Januari ya, mereka tidak bersedia datang begitu, mereka tidak datang ke DPR. Itu kan masalahnya menjadi makin panas begitu. Nah, terus kemudian ternyata mereka sudah ada keputusan sendiri, dan kemarin ketika berhadapan dengan DPR mereka mengatakan bahwa sudah mencabut gugatan tersebut untuk sementara ini begitu. Ya. Kan saya kira tidak cukup hanya untuk mencabut gugatannya, tapi harus minta maaf secara terbuka, dan kemudian ya mengembalikan uang-uang yang nasabah udah terima itu kan. Dan harusnya kalau hitungannya itu dengan bunganya sekalian loh, itu kan udah lama itu kan harusnya, karena mereka ini kan bukan prestasi sebenarnya ya. Iya, dari tahun 2017 ya Mas Hersu ya. Ya. Dan kemudian banyak nasabah ini yang mencicil itu cash bertahap. Cash bertahap itu misalnya dicicil selama 1 tahun, misalnya 400 juta, itu maka kalau cash bertahap itu dia tidak dikenai bank, tapi setiap bulannya mereka harus membayar sekian gitu, sekian puluh juta. Dan kemudian ternyata baru terungkap Mas Hersu juga dalam sidang tersebut bahwa pembeli unit di Meikarta itu ternyata bukan 100.000 unit, ya, seperti yang dikatakan sebelumnya, ternyata hanya 18.000 yang laku gitu. Dan Dulu iklannya udah 100.000 unit katanya gitu yang beli ya. iya, dulu hitungannya sudah 100.000 unit, dan kemudian mereka mengakui bahwa ini terjadi akibat dari konsorsium yang dulu bekerja sama dengan Lipo, itu karena mereka melakukan pencatatan double. Tadi Bapak bilang bahwa ada 100.000 unit, 110.000, berapa tadi Pak pertama? 100.000. Terus kemudian jadi 18.000. Bapak berarti sudah melakukan pembohongan publik, Pak? Bukan Pak, itu sebetulnya Data dari mana, Pak? saya juga tidak tahu Pak. Tidak tahu. Saat itu di media Bapak cek di media sosial, di banyak media, bahkan Bapak bluffing sudah terjual ratusan ribu unit dari dulu Pak, dari 2017 kalau nggak salah. Bapak bisa cek di situ Pak. Sumbernya Dan namanya tidak tahu, Pak. Ya, sumbernya nanti dicek di sana. Ya. Jadi artinya kok bisa segitu banyak hanya tinggal 18.000. Yang kedua Pak, yang kami heran kenapa Bapak ulur-ulur sampai sekian tahun? Kenapa tidak dibayar begitu saja? Kalau dengan saya lihat kan Pak James Riyadi juga banyak duitnya. Konglomerasi Lipo ini kan duitnya juga menurut kami juga cukup banyak begitu. Jadi mereka hanya minta satu sebenarnya. Mereka udah capek urusan begini Pak. Mereka minta duitnya dicabut aja. Bapak ini bayang tembak membodohi rakyat begini Pak. Siapa mau bayar sekarang sudah lunas, dibayar Bapak serah terima 2027. Nggak ada Pak orang mau begini Pak. Maka harapan kami dibalikkan saja kepada diri Bapak. Bapak mau nggak beli bayar lunas sekarang, diserah terimakan nanti tahun 2027. Begitu Pak. Tolong dijawab Pak. Nggak diperjelas tuh 100.000 unit itu bahasa marketing atau perintah siapa? Begini, tadi saya sudah jelaskan mengenai bahwa yang memanage project ini pertama adalah konsorsium tersebut Pak. Konsorsium, oke. Konsorsium. Sekarang tahun di akhir 2018 mereka meninggalkan project ini. Enggak, konsorsium berarti yang statement 100.000 unit itu kan konsorsium awal. Iya betul. Nah itu yang menipu angka 100.000 ini dari siapa gitu? Ya, izinkan menjelaskan ini ya. Jadi 100.000 itu anggota dewan ini ternyata banyak sekali adalah double yang dibuat oleh agent sales Pak. Sebagaimana diketahui waktu pertama kali project ini di launch itu banyak sekali agen-agen properti yang direkrut oleh konsorsium ini. Jadi angka mereka tentu menggelembung besar.
Dan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan komisi, Pak, ternyata. Nah, tentu kami scrutinize satu-satu, kami audit satu-satu. Nah, ternyata setelah akhirnya kesimpulannya adalah yang valid atau pesanan yang benar-benar terjadi atau yang memang ada orang yang membeli, yaitu 18.000. Itu mencerminkan buruknya manajemen Bapak dong. Itu karena 18% yang dulu aja. seperti yang saya sampaikan itu dimanage oleh konsorsium tersebut, Pak. Konsorsium Iya. Cina itu, Pak. Iya, Makanya banyak tenaga kerja Cina waktu itu kan ramean. Iya betul kan, Pak? sebetulnya nggak banyak sekali, Pak. Jadi katanya konsorsium tersebut merekrut agen-agen properti itu gila-gilaan gitu ya. Sangat Ya, ya. banyak. Dasar Iya. itu bukan hanya agen propertinya, tapi iklan-iklannya di mana-mana juga itu luar biasa ya. Banyak sekali waktu itu media yang saya pikir tadinya panen gitu ya, media panen iklan. Ternyata juga belakangan ada yang banyak yang menggugat karena belum dibayar ya kalau nggak salah iklannya gitu ya. Iya, ternyata iklannya banyak yang zonk karena dibayar belakangan begitu ya Mas Ersu. Kabarnya demikian, tapi media tersebut tidak berani mengakui dan bagaimana kelanjutannya kita juga tidak tahu ya. Itu Nah, hanya makanya Anda lihat aja kalau sekarang media yang dulu pokoknya memuji-muji Meikarta, sekarang hajar terus Meikarta. ajar terus. Nah, itu dia. Ada indikasi itu. Katanya memang jumlah iklan itu sampai 1,5 triliun Mas Hersu. Gila banget. Bayangkan, gila banget. Satu Mungkin unit. sampai diiklankan juga di Cina juga ya, Iya, Meikarta. iya, iya. Dan kemudian setelah ternyata hanya 18.000 tersebut itu karena banyak pencatatan double, katanya karena memang itu agen properti tersebut mengejar fee atau kita kalau sudah menjual begitu ya, agen kan kemudian mendapat fee sekian persen dari nilai unit yang dijual. Nah, itu rupanya kemudian baru ketahuan. Nah, kalau kita melihat ini memang manajemennya amburadul ya. Dan Ya masalah 100.000 jadi cuma 18.000 kan konyol. Dan kemudian dari pihak DPR ini menuntut supaya Lipo ini membuka siapakah konsorsium tersebut, begitu. Perusahaan-perusahaan mana saja, karena kalau mereka kemudian kabur dan membuat Lipo kolaps ini kan luar biasa. Dan bagaimana Lipo kok bisa kesepakatan seperti apa yang dilakukan dengan konsorsium tersebut tadinya, begitu Mas Hersu? Apakah mereka dari dalam ataukah banyak dari luar? Dan malah Andre Rosiade sempat menyebut bahwa jangan-jangan konsorsium tersebut adalah perusahaan cangkang dari Lipo sendiri, begitu. Jadi sebenarnya adalah mereka sebenarnya satu jaringan sendiri. Nah, ini harus dijelaskan apakah betul sinyalemen tersebut bahwa itu adalah perusahaan cangkang dari Lipo sendiri, sehingga seperti seolah-olah memang sangat diminati, jadi sangat digoreng begitu kan, bahwa kemudian ada konsorsium juga yang melihat bahwa proyek tersebut sangat-sangat menjanjikan di masa depan, sehingga ada konsorsium besar yang berani membiayai, dan kemudian ketika pada berikutnya ternyata ada kasus korupsi waktu itu Mas Hersu ya, suap perizinan yang melibatkan Billy Sundoro dan juga Billy Sundoro Bekasi ya. dan Bupati Bekasi Ibu Neneng gitu. Dan kemudian ini makin meredup, kolaps, konsorsium pergi dan sebagainya. Ya, padahal dulu kita tahunya iklannya bahwa nanti kereta cepat juga akan ada stasiunnya yang berhenti di situ kan, dulu seperti itu ya. Ini bahaya saya kira ya Lipo kalau begini ini nanti imbasnya bukan hanya pada Meikarta, orang tahunya kan citra Lipo yang makin buruk gitu ya. Kan sekali lagi tadi seperti saya katakan harusnya pembeli itu jadi raja, kok malah pembeli diperlakukan secara zolim seperti ini. Ini orang kan takut nantinya ini saya kira bahaya ya cara bisnis semacam ini ya, Mbak Agi ya. Iya Mas Hersu, dan sangat wajar kalau seandainya DPR terlihat sangat marah. Dan hari ini kabarnya wakil ketua DPR Sufmi Dasko juga turun ke lapangan, ke lokasi, begitu memimpin untuk melihat apa yang sesungguhnya sudah dibangun di sana, bagaimana kesiapan dari unit tersebut, karena katanya kan tahun 2023 ada sekian ribu unit yang diserahkan, 2024 sekian unit lagi, jadi supaya mencapai jumlah 18.000 tersebut sampai dengan tahun 2027. Tapi apakah itu berlangsung seperti janji, kan itu harus dilihat langsung. Nah, tampaknya ini tekanan dari DPR akan makin kuat. Begitu juga mereka juga mengatakan bahwa mereka merasa tidak puas dengan datangnya orang pimpinan dari Lipo Cikarang dan Mahkota Sentosa Utama tersebut, sehingga mereka menuntut agar supaya John Riyadi dan bapaknya James Riyadi itu akan untuk datang ke DPR pada saat rapat dengan pendapat yang berikutnya. Yes, oke. Mari kita tunggu ya. Dan tapi saya kira setidaknya ini para konsumen Lipo lega lah yang tadinya mereka dituntut 56 miliar ya.
Iya, Iya, 56 miliar luar biasa. Dan kemudian Mas Ersu masih ingat tidak yang berita sebelumnya itu bahwa ada yang sudah membeli seharga 400 juta, terus kemudian kalau dia meminta untuk refund supaya dia tidak melanjutkan apa dan sebagainya, karena dia dipindah dari unit yang lebih murah dipindah ke yang lebih mahal, kemudian dipindah lagi ke unit lain yang lebih mahal lagi begitu, dan kemudian dijanjikan kalau seandainya memang mau refund ya hanya bisa 10%. Ini kan luar biasa sekali. Ya, jelas tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, saya rasa sekarang yang diupayakan oleh DPR agar konsumen itu tidak terjebak pada perjanjian yang sebelumnya begitu. Jadi agar mereka bisa yang ingin refund ya bisa mendapatkan refund. Tapi ini tentu prosesnya masih panjang. Pak Dirut, Ya, Pak Dirut, silakan Bu. apakah penurunan dari jumlah unit ini dikarenakan karena dulu kan disebutkan Mekarta itu memiliki izin di 350 hektar. Kemudian diperluas menjadi 500 hektar. Namun kan pihak Pemprov Jawa Barat menyebutkan hanya memberi izin 84,6 hektar. Nah, apakah karena ini penurunan unit itu, Pak? Tidak Bu, Ibu anggota Dewan. Ini semata-mata karena memang real sales-nya atau penjualan yang sebenarnya hanya 18.000. Ini yang cari konsorsium siapa Pak? James Riyadi, Mukhtar Riyadi atau? Bukan Pak, jadi mereka datang dengan broker Pak, kemudian menawarkan untuk mengembangkan satu kota dengan cepat. Tentu kami memang perkembangan Liput Cikarang pada saat itu juga kami membutuhkan bantuan untuk. Nah ini kan grup besar, nyari konsorsium masa sembarangan kayak gitu, nggak bonafit. Ya itu yang terjadi Pak. Saya menambahkan Pak, izin Pak. Bapak kan sudah paparan tadi 4.800 unit, 2022, 2023, 2.200, lalu 3.400, 3.000. Izinnya Bapak itu kan 84 hektar. Betul kan Pak? Iya betul. Apa mungkin 84 hektar Bapak sanggup bikin 18.000 unit ini Pak? Itu penting juga Pak. Karena izin Bapak yang ada itu 84 hektar. Waktu itu kan jualannya ratusan hektar ya, 300 atau 500 hektar waktu itu. Berapa Pak Ikal? 500 hektar jualannya. Akan dikembangkan jadi 2.000-an hektar Iya, kalau nggak salah. 500 hektar akan dikembangkan 2.000 hektar. Faktanya kan sekarang 84 hektar. Apa mungkin, ya tolong dijawab Pak, apa mungkin dengan 84 hektar ini bisa untuk 18.000 unit? Itu penting juga Pak. Ya. Jangan nanti konsumen ini menunggu ketidakpastian. Karena rata-rata konsumen Bapak, mohon maaf ya Pak, konsumen Bapak itu kelas menengah ke bawah Pak, banyak Pak. Ya, yang datang ke kami itu kelas menengah ke bawah, yang ingin uang yang mereka bayar dari 2017 itu dipakai di refund untuk apa? Untuk bayar anaknya sekolah, bayar untuk bertahan hidup karena pandemi COVID. Itu Bapak pahami juga Pak. Mereka menunggu udah kelamaan Pak. Dan mohon maaf Pak, Bapak saja belum bisa deliver itu yang 18.000, Bapak jualan terus loh. Nah, unit apa yang Bapak jual Pak? Kalau unit yang sudah hak orang aja Bapak nggak bisa serahkan, tapi Bapak jualan terus. Dan satu lagi Pak, Bapak juga melakukan penekanan kepada konsumen Bapak. Oh kalau nggak ini, ya pindah unit saja, suruh bayar lagi. Bahkan kemarin saya terima pengaduan Pak, orang itu sampai 2 kali relokasi Pak. Ya, dari hanya 285 juta, dia akhirnya bayar sampai 400 juta. Akhirnya nggak sanggup, dia minta refund. Tahu? Lo disetujui refund, tapi mau dibayar 40 juta, 10%-nya. Tega banget Pak, asli. Oke, baik Mbak Agi ya. Kemarin kita bahas soal ini, soal anak muda yang arogan yang nabrak mobil taksi online ya, gitu ya. Iya, iya. Sekarang kita kan bertanya-tanya siapa nih anak itu. Sekarang udah mulai terungkap ya siapa dia ini dan profilnya seperti apa. Kan orang dulu selalu curiga ini anaknya jenderal mana nih, kok belagu banget gitu ya. Iya, ya, karena memang beberapa kali ada kejadian ternyata anak Pak polisi begitu ya Mas Heru. Dan kemarin kita bertanya-tanya ini siapa, dan ternyata mulai terungkap. Ini ada andil Pak Mahfud MD juga ini kayaknya sih ya Mas Hersu ya. Gitu ya. Karena memang dia membuat cuitan bahwa dan menilai bahwa dia menonton video CCTV dari yang perilaku dari si pelaku ini, dan kemudian menurut Pak Mahfud itu sudah seperti gangster, dan itu memang tidak boleh sama sekali terjadi begitu. Jadi polisi harus bergerak cepat dan kemudian mencari orang tersebut. Dan ternyata sekarang sudah ditersangkakan Mas Hersu dan sudah ditahan.
Dan kalau kemarin kan sempat ramai ya Mas Herzl, katanya diduga dia adalah anak dari seorang pengacara terkenal begitu, yang kemudian walaupun tidak disebutkan namanya, pengacara yang suka pamer mobil mewah apa dan sebagainya. Dan ternyata belakangan ini diketahui dia identitasnya masih kita tidak tahu dia anak siapa, tapi yang jelas dia bekerja di sebuah firma hukum gitu Mas Herzl. Dan dia ini usianya masih 24 tahun, baru lulus S1 begitu, makanya kemarin sudah disebutkan bahwa dia lulus sarjana begitu ya. Ternyata sarjana hukum, tapi kok perilakunya sangat-sangat menyalahi hukum gitu. Dan dia saat ini magang di konsultan pajak dan kantor hukum, yaitu Arianto Arnaldo Law Firm. Ini ya cukup terkenal juga Mas Herzl sebagai seorang konsultan pajak dan kantor hukum, dan katanya belum ada 1 tahun dia magang di situ. Nah, dan masih belum diketahui apakah dia dalam keadaan mabuk atau bagaimana, karena masih tes urin. Tapi yang jelas dia sekarang, ketika sebelumnya dia mendatangi kantor polisi dan kemudian dia hanya diperiksa dan dipulangkan, saat itu kan banyak sekali pertanyaan dan kemudian ramai sekali. Jadi ini betul-betul ya, setiap kali ada peristiwa itu netizen itu betul-betul mengawalnya itu tidak hanya siang hari, malam hari, sampai tengah malam pun saya melihat cuitan itu masih terus keluar Mas Herzl. Ini luar biasa. Nah, ini penting kita ingatkan, karena pokoknya nggak boleh ada prinsip yang waras ngalah, ya, harus yang waras dan benar itu harus memperjuangkan keadilannya, kan gitu ya Mbak. Ya. Iya, betul sekali. Jadi kemudian ketika orang mengatakan, ya memang sekarang kalau seandainya sesuatu itu diviralkan lebih dulu, kok kayaknya jadi versi ya. Kalau nggak viral nggak akan diproses gitu ya. Iya, jadi seolah-olah sesuatu itu polisi harus mendapatkan tekanan terlebih dahulu begitu ya, baru kemudian perlakuan itu jadi equal antara orang yang memang memiliki latar belakang tertentu, memiliki backing, dan orang yang tidak biasa-biasa saja, orang biasa itu seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kalau dari video kemarin aja kan sebenarnya udah layak langsung ditahan ya, karena memang itu aksi kekerasan itu, dan ya itu kriminal saya kira sebenarnya. Jadi kalau dalam kasus semacam ini nggak boleh loh, mestinya ada semacam apa istilahnya sih yang di restoratif justice gitu ya kan. Ini kan tindak pidana, dua hal yang berbeda ya. Kalau restoratif justice itu yang berkaitan dengan undang-undang ITE, karena perbedaan persepsi orang anggap yang itu satu dihina satu enggak, itu mungkin bisa restoratif justice. Tapi kalau yang seperti kasus ini Gregorio Ramadan. Giorgio Ramadan. Agak unik namanya ini ya. Perpaduan yang unik. Iya betul Mas Herzl. Karena memang restoratif justice ini belakangan ini memang menjadi sorotan juga ya. Banyak pengamat, terus kemudian netizen terutama mempertanyakan, masa sih kasus pemerkosaan bisa restoratif justice? Begitu kan, itu apalagi kalau pemerkosaannya, si pemerkosanya itu adalah sekelompok orang gitu, yang menimpa satu orang begitu. Sementara pemerkosaan yang satu orang kepada seseorang yang kepada wanita, satu dengan satu orang begitu ya, maksudnya itu saja sepertinya kita mempertanyakan kalau itu restoratif justice, apalagi kalau si pemerkosa ini memang memiliki latar belakang kekerasan dan sebagainya. Ini kan yang kemudian dipertanyakan Mas Herzl ya, apalagi dalam kasus ini di mana Honda Brio yang warna kuning itu yang sekarang menjadi terkenal, itu kan memang betul-betul di CCTV tampak sekali perilakunya, kekasarannya, terus kemudian vandalismenya itu menjadi sangat viral begitu. Dan kita khawatirkan kalau seandainya ini kemudian pelakunya itu tidak langsung dicokok begitu ya, seperti kemarin dia hanya diperiksa kemudian dipulangkan, itu akan menjadi sebuah tren gitu, menjadi ya orang berani saja melakukan itu, padahal itu sudah menyebabkan si pengemudinya maupun penumpang taksi online tersebut ketika kemudian diwawancarai, si penumpangnya terutama, karena ternyata seorang wanita, itu mengalami trauma yang sangat berat Mas Herzl. Dia mengalami shock dan dia sangat ketakutan. Ya, saya bisa membayangkan itu Mbak. Saya bisa membayangkan kalau saya atau bahkan jangan kemudian kalau kita sendiri yang ada di dalam mobil itu kan bisa teror itu kan, itu betul-betul horor lah ya. Iya betul sekali. Jadi kalau seandainya ini kemudian sekarang sudah ditahan, cuman barangkali kepada Pak Polisi kalau ada kejadian seperti ini lagi langsunglah ditahan Pak. Ya, karena banyak gitu ya. Jangan tunggu tekanan publik lah ya gitu ya. Gitu. Dan tapi juga buat kita semua, satu, untuk perilaku semacam ini
ya memang harusnya tidak boleh dilakukan. Dan tapi ingat, zaman sekarang ini di era seperti sekarang itu tidak perlu ada CCTV, tapi semua netizen itu bisa langsung mengambil gambar itu dengan cepat. Polisi itu sebenarnya polisi terbantukan dengan apanya sekarang kasus-kasus semacam ini ya. Gampang banget kan tinggal ngelacaknya, oh nomor plat mobilnya sekian, ini kejadian sekian, seperti apa peristiwanya, itu semua gampang dilihat, itu rekonstruksinya juga gampang kan gitu. Ya, Mas Hersu benar sekali, karena ternyata sesudah kejadian itu kemarin, itu kan langsung orang pada melacak aplikasi, Mas Hersu, aplikasi dari pelacakan untuk nomor mobil, karena nomor mobilnya kan langsung diketahui, dan ternyata mobil tersebut menurut para netizen kemudian di screenshot dan disebarluaskan, ternyata tidak membayar pajak atau belum membayar pajak untuk tahun terakhir, dan kemudian ternyata diblok karena melakukan pelanggaran lalu lintas begitu. Jadi ini langsung ketahuan siapa pemiliknya, terus kemudian di mana, bagaimana status pajaknya dan sebagainya. Jadi tidak boleh main-main saat ini. Yes, oke, Mbak Agi, ya, saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi, dan satu pesan kita kepada viewer kita ini mesti apa ya, di jalan raya itu kan salah satunya kita disebutkan begini, bahwa kalau kita mau lihat sebuah bangsa, itu sebutkan gitu ya, atau sebuah kota lah katakan, itu lihat bagaimana perilaku mereka di jalan. Dan ini sebenarnya dengan melihat peristiwa yang semacam ini, kita orang akan tahu kok. Apalagi kalau ini kan bagaimanapun juga viral begini tidak hanya muncul di dalam negeri, tapi bisa di seluruh dunia orang kayak gitu. Orang membayangkan Jakarta itu jadi kota yang menyeramkan kalau sering banget terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini gitu. Ya saya kira kita akan dianggap bangsa yang nggak beradab gitu oleh dunia lain kalau terus kejadian semacam ini terulang lagi gitu ya Mbak Adi. Iya, Mas Hersu itu benar sekali ya. Selain melihat sebuah bangsa itu bagaimana cara mereka berperilaku di jalan raya, kita juga masih ingat Mahatma Gandhi pernah mengatakan untuk melihat sebuah bangsa itu bagaimana cara mereka memperlakukan binatang-binatang atau hewan yang ada di negara tersebut begitu. Yes, oke. Baik, terima kasih Mbak Agi. Kita sampai ketemu lagi. Kita mesti pamit mundur ya. Saya Sunaris. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.